Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Ventina Yati. Dalam sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu model pembelajaran ya. Namanya adalah model pembelajaran connected model atau model connected, merupakan salah satu dari bahasan pembelajaran tematik. Nah, di mana pada yang sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang apa sih pembelajaran tematik itu, kemudian apa sih pembelajaran terpadu itu. Nah, baik kita kaji lagi ya sedikit sebelum kita masuk pada salah satu model pembelajaran eh, integrated, yaitu model connected. Nah, di sini ada yang namanya, kita udah diskusi nih minggu kemarin bahwa pembelajaran terpadu, namanya juga terpadu ya, itu adalah hasil dari beberapa perpaduan. Nah, apapun bentuk yang dipadukan pastinya akan menghasilkan sebuah wajah baru nih, wajah baru. Kayak misalnya kita kan memadukan warna merah misalkan dipadukan dengan warna kuning. Nah, tentunya akan menghasilkan warna orange kan ya. Kemudian kayak contoh misalkan warna biru kita padukan dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna hijau. Nah, kayak warna merah misalkan dipadukan dengan warna biru, maka akan menghasilkan warna ungu. Nah, warna orange, kemudian warna hijau dan warna ungu merupakan perpaduan dari beberapa warna. Nah, ini yang disebut dengan integrated. Nah, kemudian kita diskusi lagi nih, padahal sebetulnya udah ya sih. Pembelajaran terpadu itu apa? Nah, coba ada yang masih ingat? Nah, jadi intinya pembelajaran terpadu adalah memberikan sebuah pemahaman dari beberapa materi sehingga menghasilkan sebuah wajah baru yang disebut dengan tema. Nah, kita ya. Jadi dari pembelajaran terpadu memberikan sebuah pemahaman karena dari beberapa materi yang diambil itu menghasilkan sebuah wajah baru yang disebut dengan tema. Nah, istilah tema yang dikembangkan saat ini ya, karena walaupun udah ada kurikulum baru tetapi masih banyak yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, dengan pendekatan tematik tadi, nah merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran. Jadi konsep tema dari perpaduan sebetulnya ini sudah lama dikembangkan, hanya saja di Indonesia mungkin baru dikembangkan saat ini. Nah, kemudian pembelajaran terpadu atau integrated learning tidak menghadirkan berbagai mapel ya. Kalau dulu misalkan hari ini belajar apa? Oh, mapelnya bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, tetapi berbagai mapel itu dikaitkan dengan topik yang relevan dengan core center. Jadi ya seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya tema gitu yang mengikat seluruh materi itu dengan suasana tersebut, diharapkan anak ya atau murid sejak dini sudah terbiasa terlatih mengaitkan informasi yang satu dengan informasi lain sehingga nantinya dapat menghadapi problem di lingkungannya. Jadi udah terbiasa nih menghubungkan antara satu hal dengan satu hal lainnya, satu topik dengan topik lainnya. Nah, jadi pembelajaran anak di SD ya diharapkan, karena di TK dan di SD mungkin di kurikulum 2013 dengan tematiknya itu diharapkan bisa membantu mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan kompetitif. Nah, supaya potensi dan berkembang ya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, maka betul-betul perlu penerapan pembelajaran terpadu secara benar. Misalnya ketika salah penerapan ya, maka itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan mereka secara optimal. Nah, jadi kita langsung to the point aja ya. Dari beberapa definisi tentang pembelajaran terpadu, intinya saya menyimpulkan saja bahwa pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran
yang dalam kegiatan pembelajarannya menggabungkan berbagai materi pelajaran dalam suatu topik tertentu. Baik itu di intrastudi misalkan dalam intrastudinya ataupun antar bidang studi. Misalkan dalam suatu kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif, menggali pengetahuannya sendiri. Siswa diarahkan untuk memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sehingga tercipta jalinan skemata yang membuat pengetahuan yang diperolehnya menjadi lebih bermakna dan lebih autentik misalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu sebagai pembukaannya, tetapi pada sesi kali ini kita akan lebih fokus pada salah satu model pembelajaran integrated tadi yaitu model connected-nya karena udah didiskusikan ya di sebelumnya. Nah, jadi intinya kita simpulkan dulu nih, kita samakan dulu persepsinya. Nah, jadi pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja. Jadi, sekarang saya mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mapel itu sendiri maupun antar mapel. Misalkan kayak kalau intra misalkan nih di bahasa Indonesia kan ada misalkan kayak salah satu keterampilan yang harus dimiliki di bahasa Indonesia itu kan aspek menulis, membacanya, kemudian berbicara dan sebagainya. Nah, itu dalam satu topik yang sama tetapi dengan keterampilan yang berbeda-beda atau antar mapel misalnya kayak di PKN nih ada tentang aturan atau norma misalkan kayak di agama juga ada misalkan kayak di IPS juga ada nih tentang norma ya misalkan tentang bagaimana harus berperilaku misalkan itu dikaitkan antar mapel. Nah, ini bisa. Nah, pada minggu kali ini yang akan fokus dibahas adalah tentang the connected model atau model terhubung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan the connected model atau model terhubung itu? Nah, di sini sudah disajikan ya bahwa model connected ini lahir dari adanya gagasan bahwa sebenarnya dalam setiap mapel itu berisi konten yang berkaitan. Dalam setiap mapel itu berisi konten yang berkaitan antar topik dengan topik, antar konsep dengan konsep. Bisa dikaitkan secara eksplisit. Jadi satu mapel dapat memfokuskan sub-sub yang berkaitan. Jadi model connected ini dilandasi adanya anggapan bahwa butir-butir pembelajaran itu bisa dipayungkan ya kalau di bahasa itunya ya dipayungkan pada induk mapel misalkan. Jadi model pembelajaran terpadu tipe connected atau keterhubungan pada prinsipnya adalah mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, ataupun kegiatan dalam suatu bidang studi. Model ini tidak melatih siswa untuk melihat suatu fakta dari berbagai sudut pandang, karena dalam model ini keterkaitan materi hanya terbatas pada satu bidang studi saja. Jadi dalam connected ini hanya dalam satu bidang studi saja. Nah, jadi kita simpulkan dulu lah ya. The connected model kalau di sini di PowerPoint sudah disampaikan bahwa pembelajaran terpadu model connected karena kan banyak ya pembelajaran terpadu itu adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Nah, tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Ingat, jadi di connected model ini hanya dalam satu bidang studi. Seperti itu ya, bahwa ini menurut tim pengembang PGSD tahun 97 ya halaman 14. Nah, selanjutnya kita akan simpulkan dulu lah yang tadi ya. Nah, dari penjelasan yang tadi
bisa kita tarik garis besarnya bahwa model connected atau keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya dalam satu mata pelajaran. Nah, seperti itu ya, disimpulkan dulu. Nah, selanjutnya dalam sebuah model pastinya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita awali dari kelebihannya dulu. Misalkan, apa sih kelebihan pembelajaran terpadu dengan model connected ini atau model keterhubungan ini? Nah, yang pertama di sini disampaikan bahwa kelebihan dari model pembelajaran ini adalah peserta didik memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep. Sehingga transfer pengetahuan akan lebih mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Nah, secara umum proses pembelajaran sebagai suatu sistem kan dipengaruhi oleh 3 faktor kan. Ada raw inputnya, ada instrumental inputnya, ada environmental inputnya gitu ya. Nah, demikian halnya dengan pembelajaran terpadu, maka sistem ini bisa digunakan. Jadi intinya siswa memperoleh gambaran yang luas ya, sebagaimana suatu bidang terfokus pada satu aspek tertentu. Jadi siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Kemudian selanjutnya adalah di sini menghubungkan ide, mengaitkan ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, misalkan untuk mengkonseptualisasi, untuk memperbaiki serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan mengaitkan ide dalam satu mapel, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar, misalnya seperti halnya suatu mata pelajaran yang biasanya terfokus pada satu aspek. Nah, di sini selanjutnya juga disampaikan bahwa tadi bahwa mengaitkan ide dalam suatu mapel memungkinkan siswa mengkaji gitu ya, memperbaiki, mengasimilasi gitu. Sehingga itu cenderung memudahkan transfer atau pembimbingan tersebut dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan siswa mempunyai kesempatan untuk melakukan pendalaman. Jadi, siswa memiliki tinjauan, memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, selanjutnya siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah ya karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Nah, kemudian guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh juga dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Kegiatan siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya di sana sudah disampaikan ya dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, maka peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif ya dari beberapa aspek tertentu yang mereka pelajari secara lebih mendalam. Nantilah akan lebih pahamnya dalam contoh langsung ya. Kemudian mengaitkan tadi sejumlah sasaran di dalam satu bidang. Nah, ini memungkinkan peserta didik untuk mengkonseptualisasikan kembali dan bisa mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, itu ya di antara kelebihannya. Nah, kemudian tentunya dalam sebuah model tentunya ada kelemahannya. Nah, apa sih kelemahan dari model integrated dari connected ini ya, yang jenis connected ini? Yang pertama adalah kekurangannya belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan mapel yang lain. Jadi kan ini hanya menghubungkan dalam satu mapel atau dalam satu bidang studi saja. Jadi sebetulnya belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mapel yang lain gitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim gitu. Sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide antar bidang studi. Jadi tidak kan kan kalau antar mapel tentunya mendorong guru ya untuk bekerja secara tim. Tapi karena ini hanya menghubungkan dalam satu mapel sehingga tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Sehingga isi dari pelajaran tetap saja fokus tanpa merentangkan konsep serta ide antar bidang studi. Jadi hanya fokus pada bidang studi tersebut. Kemudian kekurangannya juga dalam memadukan ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan ya. Sudah tentunya ini nyambung dengan yang di atas bahwa karena fokus memadukan ide hanya dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan adanya connected, adanya keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya di sini juga disampaikan bahwa bagi guru bidang studi, nah ini bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukarnya mengatur waktu ya untuk merundingkannya atau karena terfokus pada keterkaitan konsep maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Jadi tadi ya misalkan karena terburu waktu, misalkan kan harus ada waktu khusus untuk merundingkan, misalkan ini keterkaitannya apa, misalkannya antara mapel. Nah, maka eh, sehingga hanya fokus saja pada keterkaitan konsep. Karena kan untuk menganalisis hal itu perlu waktu yang panjang. Sementara kita di kelas misalnya dituntut untuk nah minggu sekarang apa sih hari ini apa yang akan disampaikan temanya seperti apa dan sebagainya. Maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Kemudian selanjutnya juga di sini disampaikan bahwa dalam mengolah suatu pengetahuan tidak jarang siswa merasa sulit ya untuk memadukan topik-topik misalkan tidak jarang siswa sulit untuk memadukan konsep-konsep maupun ide-ide dalam satu mapel. Walaupun guru sudah berusaha memadukannya sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Kemudian juga berbagai mapel di dalam model ini tetap terpisah dan terlihatnya tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mapel atau interdisiplin. Nah, jadi seperti itu di antara kekurangan-kekurangannya. Jadi usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide dalam suatu mapel dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global ya dengan mapel yang lain karena hanya terfokus pada mapel sendiri. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya ya atau sintaksnya. Pada dasarnya langkah-langkah model terpadu ya pembelajaran terpadu model connected ini ya sama mengikuti tahap pembelajaran yang sudah biasa kayak ada planningnya, ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Nah, ini mungkin bisa sintaks model pembelajaran ini bisa direduksi dari berbagai model pembelajaran. Nah, mungkin sebetulnya bisa sintaks pembelajaran terpadu model connected ini bisa bersifat lebih fleksibel, lebih luas karena dalam pembelajaran terpadu sintaksnya bisa diakomodasi dari berbagai model pembelajaran. Nah, tapi supaya tidak bingung ya, kita lihat saja dari pertama, misal kayak biasa ada planning dulu, ada tahap perencanaan. Apa sih yang dilakukan dalam perencanaan? Kayak misalkan menentukan tujuan pembelajaran secara umum, kemudian menentukan tujuan pembelajaran secara khususnya apa saja, misalkan ya yang akan dipelajari hari itu. Kemudian selanjutnya adalah apa di sini di yang keduanya ya langkah-langkah yang ditempuh oleh guru misalkan secara sintaksnya supaya nanti di sini tidak bingung ya bagaimana nih mempraktekannya. Nah, yang pertama menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa kayak materi prasyaratnya. Mempelajari ini harus tahu dulu nih tentang konsep ini misalkan. Kemudian menyampaikan konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Kemudian
menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Misalkan ya, ada keterampilan proses apa yang harus dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan, misalkan kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kunci gitu ya, kata keyword-keywordnya, kata kuncinya. Nah, itu kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya? Nih, tahap pelaksanaannya meliputi pengelolaan kelas seperti biasa ya, misalkan kayak membagi kelompok. Nih anak-anak, ibu bagi 3 kelompok ya, misalkan. Kemudian ada kegiatan prosesnya, misalkan kayak kegiatan prosesnya ya sesuai dengan yang diinginkan ibu-ibu. Kemudian kegiatan mencatat data. Kemudian ada juga diskusi secara klasikalnya, misalkan. Selanjutnya evaluasinya gimana? Nah, evaluasinya gimana nih dalam model terpadu, model connected ini, misalkan di sini bisa digunakan ada evaluasi proses, misalkan di sini ketepatan hasil pengamatan, misalnya. Ketetapan hasil pengamatan, misalkan. Kemudian juga ketepatan dalam menyusun alat dan bahan, misalkan ini misalkan gimana nih hasil pengamatan seperti misalnya penyusunan alat dan bahannya betul enggak, misalkan. Kemudian juga ketepatan siswa saat menganalisis data, misalkan. Nah, itu bisa dijadikan pedoman ya dalam mengevaluasi dalam kegiatan model pembelajaran connected, misalkan. Apakah anak-anak tepat nggak dalam mengamatinya, misalnya tepat nggak dalam menyusun alat dan bahannya, misalnya tepat nggak dalam menganalisis datanya, atau bisa juga mengevaluasinya dengan evaluasi produk. Misalnya evaluasi produk itu misalkan penguasaan siswa terhadap konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Misalkan, bagaimana misalkan penguasaan siswa ya terhadap konsep atau materi sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian ada evaluasi psikomotor, misalkan bisa ya kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Nah, jadi seperti itu diantaranya. Nah, di sini contohnya nih. Bagaimana contoh aplikasi pembelajaran terpadu tipe connected? Karena nanti ada model yang lain ya, yang baru dipelajari dari integrated curriculum ini. Tipe yang pertama adalah tipe connected. Nah, misalkan kita nih belajar bahasa Indonesia, misalkan ya. Kan di bahasa Indonesia itu ada anak di bahasa Indonesia harus bisa apa saja, misalkan. Oh, aspek mendengarkan, kemudian ada aspek berbicara, ada aspek membaca, ada aspek menulis, misalnya. Maka misalnya bagaimana ketika kita mengajarkannya, misalkan. Nah, di sini misalkan dari aspek mendengarkan ada anak disuruh identifikasi dulu unsur cerita rakyat yang didengar, misalkan. Kemudian bagaimana kita mengembangkan anak aspek berbicara. Jadi anak disuruh memerankan tokoh drama, misalkan bagaimana pelafalannya, intonasinya, ekspresi yang tepatnya seperti apa, misalkan. Kemudian kita ingin mengembangkan dalam bahasa Indonesia keterampilan aspek membaca, misalkan. Anak disuruh baca dulu, kemudian menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat, misalkan. Berarti kemampuan membacanya seperti ini. Kemudian ada aspek menulis, misalkan. Menuliskan dialog sederhana, misalkan terkait 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah konkretnya nih pembelajaran terpadu dengan model connected ini. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Misalkan dalam suatu waktu, misalkan ibu Neng-neng atau Bapak Ibu di sini, misalkan nih saya akan mempraktekkan model pembelajaran terpadu, model connected-nya. Jadi yang pertama, misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak dengarkan ya cerita, misalkan setelah dengar cerita, boleh gurunya yang cerita atau murid lain yang cerita, anak lain mendengarkan atau dengan menyetelkan audio atau apa gitu ya. Jadi siswa mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur-unsur ceritanya, kayak latarnya di mana, kemudian ya tadi setting dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah siswa membaca cerita dan menyimpulkan isi ceritanya. Misalnya anak-anak udah dengar ceritanya, misalkan silakan baca, misalkan baik bacanya itu melalui PowerPoint yang
sudah disediakan atau dari buku paket atau dari narasi yang kita buat misalnya, kemudian anak disuruh untuk menyimpulkan isi cerita. Nah, kemudian keterkaitan dengan keterampilan lain, misalnya keterampilan menulis. Silakan anak-anak misalkan ya tulis dialog 2 atau 3 tokoh cerita sesuai dengan isi cerita. Tadi kan udah dengar ya, udah dengar cerita tentang si Malin Kundang misalkan. Kemudian anak baca dan menyimpulkan. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan menulisnya, anak disuruh menulis dialog misalkan 1, 2 atau 3 tokoh misalkan. Kemudian kita ingin menghubungkan dengan keterampilan lainnya nih, anak suruh dilatih berbicaranya. Nah, maka dia siswa berlatih berbicara dengan memerankan tokoh cerita. Nah, tadi kan udah dengar misalkan ya. Kemudian udah baca, udah menyimpulkan, kemudian udah menulis dialog. Nah, dialog yang ada itu dipakai untuk latihan berbicara memerankan tokoh cerita tersebut misalkan. Nah, itulah di antara ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, ada connected gitu ya, ada keterhubungan. Saya simpulkan saja untuk pembelajaran terpadu intinya adalah suatu model pembelajaran yang dalam kegiatan pembelajarannya menggabungkan berbagai materi pelajaran dalam suatu topik tertentu, baik intra-studi maupun antar bidang studi. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dan menggali pengetahuannya sendiri. Nah, adapun kalau connected, nah model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Kalau tadi contohnya menghubungkan antara satu keterampilan dengan keterampilan lain ya, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan di hari-hari berikutnya. Bahkan ide yang dipelajari dalam satu semester dan dengan ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Tapi ini kalau connected nih masih dalam satu mata pelajaran. Masih dalam satu mata pelajaran ya, tidak seperti pembelajaran terpadu secara umumnya. Jadi metode connected digunakan untuk mengaitkan beberapa bagian materi menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling terkait sehingga siswa mampu menyerap informasi secara utuh dan dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk melahirkan pengetahuan baru sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam metode connected, fokus pembelajaran berpusat pada siswa sebagai pelaku utama pembelajaran atau student center. Dalam hal ini guru bersama siswa tadi ya ada merencanakan, kemudian membuat, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan dengan mengacu pada tentunya ya KI-nya, KD-nya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, jadi dari kesimpulan di atas, saya ya, Pentina itu menyarankan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran terpadu dalam berbagai mapel, baik di kelas rendah maupun kelas tinggi, model pembelajaran connected ini sangat cocok sebagai langkah awal belajar menggunakan pembelajaran terpadu dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau Bapak Ibu atau Neng-neng di sini ingin mempraktekkan pembelajaran terpadu, maka dengan model connected ini sangat cocok ya sebagai langkah awal belajar bagaimana sih menggunakan pembelajaran terpadu dalam pembelajaran di kelas. Nah, bisa dengan dimulai dari connected model atau pembelajaran model connected. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.